Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Oke, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, amin. Terima kasih ya ketua kelas. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu presensi dulu ya. Oke, pertama Abrat. Hadir. Oke, Cantika. Hadir. Eka. Hadir. Oke. Nah, anak-anak, pada pekan sebelumnya kita telah mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Nah, ada yang masih ingat nggak tentang tekanan hidrostatis? Tahu pada lupa? Lupa, Bu. Oke, mungkin ada yang masih ingat? Ibu. Oke, silakan boleh. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh benda di dalam zat cair. Oke, kita beri applause dulu untuk Cika. Oke, terima kasih ya Cika. Nah, jadi betul sekali mengingatkan tentang pertemuan yang sebelumnya, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh sebuah benda ketika benda tersebut berada di dalam zat cair. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang tidak kalah menarik, yakni tentang hukum Archimedes. Nah, untuk itu Ibu harap teman-teman memperhatikan dengan seksama dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, berhubung 2 bulan lagi kita akan memasuki musim liburan, dan pada liburan ini kita cenderung untuk melaksanakan satu rutinitas, yakni mudik atau pulang kampung. Nah, di sini ada yang pulang ke kampung? Oke, nah biasanya kalau lagi balik ke kampung halamannya, transportasi apa sih yang digunakan oleh anak-anak itu semua? Saya mobil, Bu. Oke, ada yang Pesawat, mobil. Bu. Wah, ada yang naik pesawat, ada juga yang naik kapal, beragam ya. Nah, kalau ibu juga naik kapal untuk pulang ke kampung halaman. Nah, tapi pernah nggak sih terbayang oleh kita mengapa kapal yang besar dan berisi banyak orang dapat tetap terapung di atas perairan? Sementara kalau kita pernah iseng nih melempar batu kecil ke dalam suatu kolam, batu tersebut akan tenggelam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes yang akan menjawab masalah tersebut. Oke. Nah, jadi masalah kita hari ini adalah mencari tahu mengapa suatu benda dapat tenggelam dan satunya lagi dapat terapung. Boleh dicatat di lembar kertasnya sekalian ya. Baik, Bu. Oke, jadi masalahnya sudah dicatat. Nah, coba sekarang kita sama-sama pikirkan, bayangkan, dan berpendapat. Kira-kira apa yang menyebabkan suatu benda dapat terapung atau tenggelam? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Siva. Oke, menurut saya benda berat itu bakalan tenggelam, sementara benda ringan itu bakalan mengapung. Oke, benda berat akan tenggelam dan benda ringan akan terapung. Kita beri applause dulu untuk Siva. Oke, kita dapat satu nih. Nah, satu lagi ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, Eka, Menurut silakan. saya, air dapat menyebabkan benda mengapung. Oke, air dapat menyebabkan suatu benda terapung. Kita beri applause dulu untuk Eka. Oke, nah, terima kasih. Jadi kita sudah mendapatkan hipotesis nih, kenapa suatu benda dapat terapung ataupun tenggelam. Nah, untuk membuktikannya kita harus melakukan pengumpulan data. Di sini Ibu telah menyiapkan suatu wadah yang berisi air dan beberapa benda yang akan kita masukkan ke dalam wadah. Nah, Ibu mau minta tolong nih, siapa yang mau bantu Ibu buat melakukan pengamatan bersama di depan? Oke, silakan. Silakan. Nah, coba benda yang pertama, di sini ada mur, boleh kamu masukkan ke dalam air. Oke. Nah, tunjukkan wadahnya ke teman-teman. Nah, dapat dilihat ya, ini murnya tenggelam atau terapung? Tenggelam. Oke, nah sekarang kita masukkan benda yang satunya, yakni tutup botol. Silakan.
Nah, boleh ditunjukkan lagi ke teman-temannya. Oke, terlihat ya di sini bendanya tutup botolnya Terapung. Oke, silakan boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya. Nah, hasil pengamatannya boleh dicatat ya anak-anak. Nah, kita sudah mendapatkan data bahwa mur akan tenggelam sedangkan tutup botol akan terapung. Nah, ketika suatu benda masuk atau dicelupkan ke dalam suatu fluida, fluida tersebut akan memberikan daya dorong ke atas, yang dimana gaya tersebut disebut dengan gaya apung. Nah, pada percobaan kita tadi, mur memiliki gaya berat yang lebih berat sehingga lebih besar daripada gaya apung yang ditimbulkan oleh air. Makanya mur akan tenggelam. Sementara tutup botol dia mengalami gaya apung yang lebih besar daripada gaya beratnya sehingga tutup botol akan terapung. Oleh karena itu kita dapat menggeneralisir hasil kita tadi pada benda-benda lain. Jadi benda yang punya gaya berat lebih besar daripada gaya apung akan tenggelam. Sementara benda yang punya gaya berat lebih kecil daripada gaya apungnya akan terapung. Nah, paham? Paham, Bu. Oke, nah kalau gitu Ibu mau kembali bertanya. Jadi kenapa ya kapal yang besar dan berisikan banyak orang tadi dapat terapung? Ada yang ingin berpendapat? Bu, Ya silahkan Novi. kapal tidak tenggelam karena gaya apung kapal lebih besar daripada gaya beratnya. Nah betul sekali. Kita beri plus dulu ya untuk Novi. Nah, jadi prinsip yang kita pelajari ini sesuai dengan hukum Archimedes yang berbunyi ketika suatu benda dicelupkan pada suatu fluida, benda tersebut akan mengalami gaya apung sebesar dengan fluida yang dipindahkannya. Jadi misalkan kita ini ada air, kita lalu menaruh benda di atasnya, maka ada air yang akan bergeser akibat benda tersebut. Nah, air yang tergeser itu akan memberikan gaya dorong yang menopang si bendanya tadi. Makanya kapal didesain sedemikian sehingga air yang dipindahkan oleh kapal dapat menopang kapal tersebut. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kalau gitu Ibu mau nanya nih, kira-kira selain kapal tadi, contoh apa saja terkait penerapan hukum Archimedes yang ada di kehidupan sehari-hari? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu, Kayla. Oke, silakan Kayla. Kalau menurut saya tuh balon udara, benar nggak Bu? Oke, kenapa tuh? Ada alasan nggak? Karena udara panas yang terkandung di dalam massa jenisnya itu lebih rendah dari udara di sekitarnya, menciptakan gaya apung yang membuat balon udara ini mampu mengudara. Oke, gimana teman-teman semuanya sepakat sama Kayla? Sepakat. Oke, kita beri plus dulu untuk Kayla. Oke, mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugasnya mungkin anak-anak ibu dapat menulis tentang bagaimana penerapan hukum Archimedes di kapal selam. Oke, gitu ya. Nah, pekan depan kita akan belajar tentang fluida dinamis nih, yang akan meninjau bagaimana pergerakan fluida untuk fluida yang mengalir seperti aliran pipa atau aliran sungai. Nah, untuk itu kita tutup kembali pembelajaran kita dengan doa. Ketua kelas dipersilakan. Oke, Ibu. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri dalam pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ketua kelas. Terima kasih semuanya. Ibu pamit ya. Terima kasih, Bu.